Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rifki Maulana Wahid, mahasiswa Unugah Cilacap, Prodi PAI kelas 3A. Saya akan mereview makalah berjudul Media Pembelajaran. Baik, kita mulai yang pertama dari pengertian. Media merupakan suatu sarana untuk menyampaikan, mengantarkan pesan-pesan pembelajaran. Adapun media menurut bahasa Latin medicius yang secara huruf atau harfiah berarti tengah, perantara, pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Media merupakan alat yang harus ada apabila kita ingin memudahkan sesuatu dalam pekerjaan. Media merupakan alat bantu yang dapat memudahkan pekerjaan. Manfaat dari media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran dapat mempermudah, memperjelas penyampaian pesan dan informasi sehingga dapat mempermudah dan meningkatkan proses dalam hasil belajar yang maksimal. 2. Media pembelajaran dapat memudahkan dan meningkatkan dan juga mengarahkan perhatian anak. Lalu dapat menimbulkan motivasi belajar. Interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya dan sangat memungkinkan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya dimanapun siswa berada. 3. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu untuk menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu, terutama melalui gambar hidup. Menumbuhkan pemikiran yang lebih kompleks, teratur, dan kontinu, terutama melalui gambar hidup. 4. Media pembelajaran dapat memberikan beberapa kesamaan pengalaman kepada siswa terkait dengan peristiwa-peristiwa di lingkungan kehidupan sehari-hari, serta memungkinkan terjadinya belajar secara langsung atau berinteraksi dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. Misalnya dengan melalui karya wisata, kunjungan ke museum, kebun binatang, refreshing, dan sebagainya. Fungsi yang pertama ada fungsi atensi. Apa itu fungsi atensi? Fungsi atensi adalah menarik dan mengarahkan perhatian siswa pada isi pelajaran dibantu dengan adanya media gambar sehingga dapat memiliki kemungkinan besar mengingat isi pelajaran lebih besar. 2. Fungsi efektif, yaitu muncul ketika kita belajar dengan teks atau naskah yang bergambar sehingga dapat dan memungkinkan mengunggah emosi dan sikap murid dan rasa keingintahuan murid atau siswa terhadap materi pembelajaran. 3. Fungsi kognitif. Apa itu fungsi kognitif? Fungsi kognitif adalah mengungkapkan gambar dan memperlancar pencapaian tujuan pembelajaran dengan memahami dan mengingat informasi yang terkandung dalam media. 4. Fungsi kompensatoris adalah berfungsi untuk mengakomodasikan murid yang lemah dan lambat menerima dan memahami dalam isi pelajaran yang disampaikan dengan teks. 5. Dapat merubah situasi belajar yang semua bersifat teoritis dan abstrak menjadi lebih praktis dan konkret. Macam-macam media pembelajaran ada 3 tuh ya teman-teman semua. Yang pertama, media visual diam. Media cetak dan grafis di dalam proses pembelajaran mengajar paling banyak dan paling sering digunakan. Media ini termasuk kategori media visual non proyeksi yang berfungsi untuk menyalurkan materi ke suatu pendengar dari guru kepada siswa. Media ini termasuk media yang relatif murah dalam pengadaannya bila ditimbang dari segi biaya. Macam-macam media grafis, ada gambar atau video, diagram, bahkan poster media cetak dan buku. Yang kedua, gambar mati yang diproyeksikan. Media proyektor informasi yang akan disampaikan dapat diproyeksikan ke layar sehingga informasi berupa tulisan, gambar, bahkan akan menjadi lebih besar dan lebih jelas.
dilihat oleh siswa yang dimaksud gambar mati. Style picture adalah berupa gambar, foto, diagram, tabel, ilustrasi, baik berwarna hitam maupun putih yang relatif berukuran kecil, agar gambar tersebut dapat dilihat atau disaksikan dengan jelas oleh seluruh siswa di dalam kelas dengan jalan diproyeksikan suatu layar atau screen. Yang ketiga, papan tulis atau whiteboard merupakan suatu media penyajian untuk proses belajar mengajar adalah papan tulis dan whiteboard. Baik, yang selanjutnya adalah landasan dalam penggunaan media pembelajaran. Ada 4, sahabat-sahabat semuanya. Yang pertama, landasan psikologis. Belajar merupakan proses yang kompleks dan unik. Artinya, seseorang yang belajar melibatkan segala aspek kepribadiannya, baik itu fisik maupun mental, itu mempunyai keunikan. Keunikan perilaku belajar ini disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik yang menentukan perilaku belajar itu sendiri. Antara lain, 1. Gaya belajar, gaya kognitif, bakat, minat, tingkat kecerdasan, kematangan intelektual, dan lainnya yang bisa diajukan pada karakteristik individual siswa. Yang B, ada landasan teknologis. Landasan teknologis penggunaan media pembelajaran dapat dilihat dari 2 konsepsi. Yang pertama, teknologi dalam pembelajaran ataupun pendidikan, dan teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran bersifat instruksional, yang merupakan bagian dari teknologi pendidikan yang berdasar konsep bahwa pembelajaran merupakan bagian dari pendidikan. Landasan empiris. Landasan empiris adalah berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa ada interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa yang lebih maju dan mempersingkat pemahaman siswa. Siswa memiliki gaya belajar visual akan lebih keuntungan dari menggunakan dan lebih efektif media visual. Di antaranya adalah video, film, gambar, atau diagram. Apabila siswa yang memiliki gaya belajar auditif merupakan gaya belajar mendapatkan keuntungan dari penggunaan media pembelajaran. Di antaranya rekaman suara mereka untuk mengisi materi pembelajaran. Radio, ceramah dari guru atau pengajar akan lebih tepat dan menguntungkan dari 2 tipe belajar tersebut jika menggunakan media audio visual. Itu tadi landasan empiris. Yang keempat, landasan filosofis. Ada pendapat bahwa dengan menggunakan berbagai jenis media, hasil teknologi baru di dalam kelas akan menjadikan proses pembelajaran yang kurang manusiawi. Penerapan teknologi dalam pembelajaran akan terjadi dehumanisasi. Bukankah dengan adanya berbagai media pembelajaran, siswa dapat mempunyai banyak pilihan untuk digunakan media yang lebih sesuai dengan karakteristik pribadinya? Siswa dihargai harkat kemanusiaannya, diberi kebebasan untuk menentukan pilihan, baik cara maupun alat belajar sesuai dengan kemampuannya. Klasifikasi. Di antara klasifikasi media pembelajaran yang sering kita jumpai saat ini, yaitu dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang ada supaya dijadikan media pembelajaran, seperti halnya koran bekas yang digunting dan kemudian ditempel dengan lem dalam papan tulis, seperti pengklasifikasian pada hewan atau tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan. Gates, Dalan Jalinus, dan Ambier 2016 yang menjelaskan tentang pengelompokan media pembelajaran berdasarkan dengan hierarki belajar, yaitu 1. Media yang dapat didemonstrasikan, 2. Komunikasi lisan, 3. Media cetak, 4. Gambar diam, 5. Gambar gerak, 6. Film bersuara, dan mesin belajar. Baik, itulah tadi review materi media pembelajaran dari saya. Mestinya banyak sekali kekurangan, tapi saya yakin ada juga manfaatnya. Silahkan dipelajari, ditonton, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.